Review drama Korea The Queen Cheorin episode pertama. Jangan lupa nih bagi teman-teman yang belum subscribe, semoga kalian segera menekan lonceng subscribe agar Mimin semakin semangat untuk upload video terbaru tentang drama Korea. Nah, episode 1 di Queen Cheorin kali ini kita bakal diperkenalkan dengan seorang koki bernama Jang Bongman yang bekerja di sebuah Blue House alias gedung biru. Dia merupakan salah satu koki terbaik di Korea Selatan pastinya. Dan saat itu sedang ada tamu yang tiba-tiba aja mendapati sebuah mata pancing yang ada di makanan yang disajikan oleh koki tampan yang satu ini. Dan dari situlah dia mulai mendapat masalah. Dia dikejar-kejar oleh kepolisian. Nah, usut punya usut teman-teman, ternyata di sini adalah ulah dari seseorang yang sepertinya memang sengaja menyabotase makanan dari sang koki tersebut. Nah, saat dikejar-kejar nih, si koki Jang Bongman ini hampir aja hampir aja jatuh dari jendela apartemennya. Namun ternyata kan tiba-tiba dia mau melompat nih teman-teman, si koki Jang Bongman ini, karena memang nggak ada lagi jalan satu-satunya. Dan di atas itu rupanya ada seekor burung yang tiba-tiba aja ini kotorannya itu menghampiri si koki Jang Bongman. Si burung ini buang kotoran dan di situ si Jang Bongman merasa jijik kan, hingga dia akhirnya pun terjatuh. Nah, dari situ ternyata si koki ini jatuh ke sebuah kolam renang dan dia pun di situ tiba-tiba aja ketemu sama, ini seperti mimpi menurut dia, ketemu sama seorang perempuan yang sepertinya adalah gadis dari dinasti Joseon nih. Nah, tiba-tiba aja saat terbangun nih, si koki Jang Bongman itu berada di tempat yang sangat aneh, ya kan. Dia tiba-tiba aja berada di sebuah tempat yang memang gak pernah disangka-sangka. Nah, saat dia terbangun nih teman-teman, dia kan melihat wajahnya di sebuah kaca dan betapa terkejutnya dirinya ketika mendapati dirinya menjadi seorang perempuan. Dia bahkan berharap itu hanya mimpi saat dia bertemu dengan para wanita-wanita, ya kan. Namun ternyata malah dianya lah yang menjadi seorang perempuan. Nah, dia juga sempat juga ini melucu teman-teman, apakah aku pernah melihat perempuan ini di Instagram. Nah, seperti itu. Ini lucu banget nih si koki tersebut. Nah, tiba-tiba nih teman-teman di luar sana dia nih dikejutkan dengan banyaknya para dayang-dayang yang sudah menunggui dirinya pastinya. Dan di sini si koki tersebut mencoba untuk mencari jalan keluar. Di mana aku? Nah, di sini dia pun dikejar-kejar oleh para dayang yang menurut dia semuanya aneh. Dia nih berada di mana sih sepertinya? Dia belum ngeh kalau emang dia itu lagi ada di zaman Joseon nih. Nah, di situ dikejar-kejarlah dirinya. Nah, herannya ini teman-teman, saat dia lari itu tidak ada yang mengganjal. Nah, ya bagi laki-laki pastinya sudah tahu lah ya kan. Nah, Mimin cut sampai situ dulu. Nah, kita cerita tentang tabib yang bakal ngobatin dirinya. Si koki tersebut pun dibawa ke tempat tabib, ya kan. Di sini dia ditanya-tanya, siapa nama orang tuamu, siapa namamu. Nah, seperti itu. Namun sepertinya si tabib ini menyimpulkan bahwa si princess satu ini mengalami penyakit yang ingin menjadi orang lain. Nah, kalau di zaman modern seperti ini sih agak-agak bipolar dia, karena dia ingin jadi orang lain. Nah, di sini kemudian dia mendapati si koki Jang Bongman ini mendapati dirinya bahwa dari salah satu dayang yang setia yang menjaga dia itu, bahwa 2 hari yang lalu si perempuan yang dirasuki dia ini yang masuk dalam tubuh si perempuan ini pergi ke sebuah danau. Nah, di sini pun dia meminta para dayang-dayang itu untuk mengantarkan dia ke danau, karena mungkin dari situ dia bakalan bisa kembali ke tempat tersebut. Namun saat dia memang benar-benar melompat, ya kan, dia bukannya mendapati air di danau tersebut, malah dianya nyungsep nih teman-teman. Dianya nyungsep jatuh ke tanah. Dan itu menurut Mimin itu emang lucu banget, ya kan. Lihatlah muka dari si putri yang satu ini, ya kan teman-teman. Nah, di sini dia nanya, kenapa sih nggak ada air di danau? Nah, di sini ternyata akhirnya teman-teman itu dibuang atas perintah dari Ibunda Ratu. Dan si koki tersebut ini emang harus tepuk jidat dan nyatanya, ya kan. Nah,
dia bilang kalau dia bakalan bisa gila terus-terusan hidup di zaman tersebut. Nah, kemudian kita beralih ke seorang raja, Raja Chuljong, yang lagi memang semangatnya belajar. Ya, dia lagi buka bukunya, dan di situ si Raja Chuljong ini tiba-tiba melihat gerombolan dayang-dayang dan bersama si sang putri yang dia, ya ternyata nih teman-teman, putri tersebut adalah calon istri dari Yang Mulia Raja Chuljong. Nah, karena sebuah insiden makanya pernikahan mereka ini ternyata ditunda. Nah, dia bilang si putri ini kan sebenarnya awalnya nggak mau dipanggil Yang Mulia, namun di sini dia bersedia dipanggil Yang Mulia karena biar apa? Karena kalau jika yang mulia kan pasti dihormati, dan dia pasti bisa nyuruh dayang-dayang itu untuk mengisi air di danau. Namun ternyata tidak, dayang-dayang itu tidak mau mendengarkan dia karena emang itu adalah perintah langsung dari Ibunda Ratu. Nah, di sini dia pun melihat Raja Chuljong yang dia pikir adalah bos dari daerah tersebut, ya kan. Dia lari seketika, ya kan, mendatangi si raja tersebut dengan baju dan wajah yang kotor, hingga si Raja Chuljong itu pun menutup hidungnya. Dan si Koki Jangboman ini bilang kalau dia butuh air. Maksud dia adalah air yang diisi di danau, namun dia menyuruh Kasimnya untuk membawa air dingin, dan ternyata kan bukan itu yang dimintanya. Lalu dia bilang kalau dia memang butuh air di danau tersebut, namun si Raja Chuljong ini nggak berani karena emang itu adalah perintah dari Ibunda Ratu untuk mengeringkan danau tersebut. Nah, di sini sih sepertinya Koki Jangboman itu nggak punya solusi nih teman-teman, selain harus pasrah hidup bersama orang-orang yang ada di dinasti Joseon tersebut, ya kan. Nah, saat itu ini teman-teman kan dia melihat ini, si Koki Jangboman ini melihat bahwa sang raja ini hobi banget sepertinya baca buku. Dia pun berebut buku, ya kan, bersama sang raja. Namun si raja bilang kalau dia nggak suka kalau barang-barangnya itu, yaitu bukunya itu, disentuh oleh orang lain karena aku adalah raja, begitu katanya. Nah, di sini tak lama kemudian pun si raja itu harus menghadiri pertemuan kerajaan untuk membahas sesuatu, dan si Koki Jangboman ini pun memilih untuk pergi. Di sini adegannya itu penuh kocak banget. Dari menit awal ini kita emang udah ditunjukkan hal-hal yang lucu dan seru, ya kan teman-teman. Nah, di sini sebelum pergi, buku tersebut kan tadi jadi rebutan dan jatuh ke air. Jadi si raja bercanda bahwa buku tersebut adalah 3 kali lipat gaji bulanan si Kasim, dan meskipun itu hanya bercanda. Nah, setelah hendak pergi, si Koki ini pun menumpang tandu dengan si raja namun tidak dikasih. Nah, si raja bilang kalau dalam hatinya itu ini memang hilang ingatan. Nah, kemudian kita diajak ke istana ini teman-teman, di mana sepertinya ayah dari sang raja ini sedang membicarakan tentang keadaan dari calon ratu yang baru saja tersadar dari sakitnya. Dan di sini si Ibunda Ratu juga bilang kalau bagaimana mungkin seorang gadis yang tak mengenali penatua kerajaan bisa menjadi seorang ratu. Namun si ayahanda raja ini bilang kalau dia akan melakukan semuanya, dia akan memberitahukan namanya dan membuat sembuh dari si calon ratu tersebut. Nah, kemudian kita diajak ke Ibu Suri. Ibu Suri ini sepertinya kurang suka, dan sepertinya dia yang melakukan sesuatu kepada si calon ratu tersebut. Ini menurut teori Mimin aja ya teman-teman. Nah, kemudian pun kita diajak ke pertemuan dari para raja, di mana mereka juga membahas tentang agenda yang sangat penting, yakni pernikahan yang akan dilaksanakan oleh raja pada beberapa hari yang akan datang. Nah, di sini si raja pun mendapati gosip-gosip yang bilang kalau si putri itu kan datang ke danau, dan di sana juga ada perempuan, ada seorang gadis juga yang bernama Jo Hwajin, yang tak lain adalah calon selir dari raja, yang mungkin saja itu ada hubungannya dengan komanya sang putri pada beberapa hari yang lalu. Dan di sini si Raja Chuljong
mengatakan bahwa itu adalah posisi yang sulit, namun semua itu bakalan bisa terbukti saat calon ratu nanti setelah menikah dia mengingat semuanya, dan itu pasti akan terjadi. Nah, di luar ini setelah pertemuan tersebut, beberapa Qasim ini yang berpihak pada Jo Hwa Jin yang selir tadi ini membicarakan jika mereka bisa menikah maka keberuntungan ada di pihak mereka. Nah, kemudian kita kembali ke raja yang mendatangi ibunda ratu yang bilang kalau dia berterima kasih atas bantuan ibunda ratunya selama ini. Nah, di sini sepertinya Mimin ada mencium aroma-aroma yang aneh juga ini teman-teman. Nah, kita pun beralih ke Jo Hwa Jin ini sepertinya teman-teman ya kan. Mimin ini adalah Jo Hwa Jin sebenarnya. Nah, di sini si gadis tersebut ini tiba-tiba mendapat perintah untuk datang ke kerajaan untuk mengikuti pemilihan selir. Nah, setelah itu teman-teman, kita pun kembali lagi kembali ke Jang Bongman ya, yang merasuk itu, yang dia berada di dalam tubuh wanita dan dia disuruh untuk istirahat di sana. Namun tiba-tiba dia di sana dia berpikir keras bahwa yang bisa menyelamatkan dia adalah air, hingga dia pun mencari semua air. Nah, di sini termasuklah air kotor yang dimasukkan dia, dan terakhir adalah dia mencoba masuk ke sebuah air yang agak banyak di sana. Namun di sana hanya ada ikan, dan di sana dia ditarik-tarik, dan di sini tuh lucu banget nih teman-teman. Emang acting dari Shin Hye Sun ini di sini natural, dan dia emang the best lah kalau menurut Mimin ya. Nah, di sini akhirnya dia pun pasrah dan dia harus mendapat banyak informasi dari dayangnya tersebut. Di mana dia sekarang? Dia bertanya. Di saat ini dia berada di tahun 1851 Masehi, dan dia pun berada di zaman dinasti Joseon dengan Raja Chuljong. Nah, seperti yang dia ketahui bahwa Raja Chuljong adalah raja yang bodoh, dan dia pun raja ini tergolong raja yang dibawa ketiak dari ibunda ratu. Dan di sini dia juga bilang kalau Raja Chuljong merupakan perwakilan mania seks di zaman sebelumnya. Wah, ngeri banget nih. Apalagi sempat keduanya ini bakalan menikah ya teman-teman. Pasti bakalan lucu banget. Nah, setelah itu sepertinya ini ya kan, nggak sepertinya si Jang Bongman ini datang kepada raja dan dia menyuruh semuanya untuk menjaga jarak dayang-dayang dan para Qasim, dan dia bilang sesungguhnya kepada si Chuljong, Raja Chuljong, kalau dia adalah seorang laki-laki. Dan Raja Chuljong ini nggak percaya teman-teman ya, mungkin aja itu sebagai cara agar dia tidak jadi menikah dengan Chuljong, ataupun memang karena dia lagi sakit. Nah, di situ si raja menyuruh tabib untuk kembali mengobati si princess tadi ya kan, dan dia pun si tabib ini udah berusaha keras pakai akupuntur segala macam ya kan. Namun di sini dia bilang kalau saat dia jadi ratu, si tabib ini bakalan kena sesuatu sama dia hingga si tabibnya pun menyerah. Dan keesokan harinya nih teman-teman, adalah waktu pernikahan dari Raja Chuljong dan sang putri. Di sini dia benar-benar didandani dengan cantik, dan namun di sini si dayang-dayang ini menemukan bahwa bra itu tidak dipakai oleh si sang putri tersebut, dan dia bilang kalau aku adalah satu-satunya wanita yang tidak memakai bra di zaman Joseon ini, dan itu lucu menurut Mimin ya. Nah, di sini kemudian dia diumumkan bahwa Kim Soyoung dari klan Andong itu menikah dengan sang raja, dan dari situ dia baru tahu bahwa nama dari gadis yang dia masuk ke dalam tubuhnya adalah Kim Soyoung. Nah, di sini terus mulai ke malam pertama pastinya setelah menikah ya kan. Di sini banyak hal-hal lucu nih teman-teman kalau Mimin ceritain ya. Dari mulai dia bakalan ketemu sama sang raja, dia pastinya kan takut karena nggak mungkin dong laki-laki menikah dengan laki-laki, itu kan menurut dia. Nah, di sini dia mencari-cari cara agar dia bisa lolos dari situasi tersebut. Namun di sini sepertinya si Jang Bongman ini, si Kim Soyoung ini nggak bakalan bisa lepas dari keadaan tersebut nih teman-teman, karena emang si Raja Chuljong itu udah siap-siap membuka pakaiannya dan bersiap-siap untuk bersama sang putri.